Ya, kita lanjutkan untuk video selanjutnya. Pada video ini, kita akan bahas pada bagian sheet inventory. Pada sheet inventory ini, sama seperti yang sheet sebelumnya, pada posisi ABC, dia ada header, ABC ada fast link, kemudian ada column header. Nah, pada inventory, formatnya kita ada nomor, kode barang, nama barang, kategori, tipe persediaan, pemasok utama, panjang, lebar, dan tinggi untuk dimensi, quantity. Nah, quantity di sini ada satu ya. Ini menyatakan karton ataupun satu dus ada 84 PCS. Ini salah ini. Seperti ini. Dus ada 84, nah misalkan seperti ini ya. Quantity satu karton ada 53 PCS begitu. Jika dia 2 karton dan 53 PCS, nanti kuantitinya akan dikali 2 begitu, atau kali 3. Kemudian di sini ada kuantiti awal. Ini adalah rumus. Di sini kali ini ya, rumus. Kemudian harga per unit. Satu PCS-nya berharga berapa? Kemudian ada harga total per keseluruhan 84 PCS. Kuantiti awalnya, harga totalnya sebesar berapa? Kemudian ada accumulated quantity. Jadi pada posisi S atau kolom S dengan nama accumulated quantity ini, dia akan terus bertambah sesuai dengan frekuensi berapa kali pembelian, berapa jumlah kuantitasnya. Dia tidak akan berkurang karena sifatnya dia adalah untuk menjumlahkan secara simultan, begitu, secara kontinu. Kayak misalkan membeli sebanyak 10 kali, nah nanti dia bertambah berapa kali dalam 10 kali pembelian itu, berapa jumlah kuantiti yang bertambah. Nah, pemantauan pergerakannya nanti ada pada bagian kolom S, sheet quantity, accumulated quantity, gitu. Kemudian ada bagian total masuk. Total masuk ini pada posisi debitnya, dia pada posisi debit ya. Ini ada quantity debit masuk 7 pieces. Harga total masuk 7 pieces itu 420.000. Kemudian total keluarnya tidak ada, total harganya tidak ada. Ada harga rata-rata, average-nya rata-rata, yaitu total quantity keseluruhan. Dari tadi 94 ya, tadi kan 84 pieces ditambah dengan 7 pieces, hasilnya dia ada 91 pieces begitu, total dalam rupiah. Untuk quantity seperti itu aja. Kemudian di sini di pada bagian depan ini ada kode barang ya. Kemudian ada nama barang, ada kategori barang, ada tipe persediaan. Nah, ini sangat krusial. Pada kolom tipe persediaan ini sangat krusial karena ini akan bersangkutan dengan materialnya jenis apa. Ini teman-teman bisa pilih. Karena di sini ada tersaji, kita sampaikan ada jenis material persediaan, ada jenis material proyek, perlengkapan, alat manajemen servis, bahan baku pembantu. Kemudian ada lagi yang namanya inventory in process. Kemudian adalah other inventory, inventaris lainnya. Nah, jadi ini jenis material apa begitu. Jika nanti dia perusahaan manufaktur dan dia ada untuk material inventory in process, nanti dia bisa menggunakan ini cara teknisnya. Kalau dia bahan baku, pergunakan nama akun bahan baku. Itu alat pelengkap, alat proyek, persediaan. Kemudian ada pemasok utama. Pemasok utama kan di sini. Pemasok utama ini akan bertambah sesuai dengan yang di suppliernya dicatatkan. Terus ini dicatatkan, maka pemasoknya akan bertambah. Saya muncul tersendiri begitu. Untuk bagian inventory cukup seperti itu sih. Cuman dia akan bergerak secara dinamis sesuai dengan yang dicatatkan. Kemudian ada bagian DU.
Nah, untuk JU ini adalah menampilkan keseluruhan transaksi yang sudah dibukukan, baik itu pada posisi GL, pada posisi PO production, atau posisi sales. Dia akan tercatat secara keseluruhan di sini. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh transaksi-transaksinya. Jadi kalau ini kan nggak bisa diotak-atik ya, karena ini adalah rumus. Kalau kita lihat ini view-nya, kalau dilihat di formula, ini keseluruhan rumus ya. Jadi teman-teman nggak bisa otak-atik, karena untuk rumus ini nanti dia akan nge-link kepada bagian neraca atau profit loss dan link gitu. Nah, kenapa kami menyediakan fungsi seperti ini? Ini fungsinya untuk mempermudah cross check. Dalam artian, jika suatu waktu terjadi sebuah miskomunikasi, terjadi sebuah kesalahan pencatatan, ini kita memiliki berbagai macam filter. Ada filter dari nomor, tanggal, nomor faktur, material, dan lain sebagainya. Filter ini dapat berfungsi untuk mencari dari apa informasi yang dibutuhkan, apa yang informasi yang mau ditemukan dalam laporan begitu. Tinggal fungsi cari, misalkan mau mencari biaya sewa, misalkan mau mencari sewa. Nah, ini ada sewa. Mau mencari gaji, ini ada gaji. Mencari sales, mau mencari Abdul, misalkan Bapak Abdul ya. Ini juga ada nih, Tuan Muhammad Abdullah, Tuan Abdul ya kan. Sekarang mencari material yang dijual, tinggal difilter aja begitu. Jadi memudahkan untuk meng-cross check atau menemukan akun yang sekiranya kelupaan atau sebelumnya perlu diketahui informasinya seperti apa begitu. Jadi kita siapkan untuk format seperti ini. Misalnya mau mencari tahu AS5 ini, material AS5 terjualnya ke siapa begitu kan, tinggal dipilih AS5, diketik AS5. Nah, ini terjual ke siapa kan begitu, tanggal berapa, hari apa, berapa jumlahnya, kan langsung ketemu. Ini contoh penjualan AS5. Jadi karena nanti datanya akan banyak, maka ini akan tertampil tidak hanya satu, bisa 2, bisa 100, bisa 10, tergantung berapa jumlah frekuensi penjualan. Seperti itu ya. Jadi tujuan kita menyiapkan bagian JU secara keseluruhan adalah untuk mensortir atau menemukan atau menampilkan data yang perlu kita ketahui detail transaksinya. Seperti itu. Kemudian setelah pada bagian JU ini, kita ada memiliki pada bagian buku besar. Pada bagian buku besar tadi sempat kita bahas sedikit. Pada bagian buku besar, ya seperti akuntansi pada umumnya, buku besar untuk mencari nilai-nilai yang perlu kita ketahui begitu. Di sini ada keterangan untuk pilih nomor akun, kemudian ada periodenya tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ini kan 10 Januari sampai 20 ya, ini 5, berarti dia dimulai tanggal 5 Januari tanggal 20 Juni dimulainya. Kemudian ini ada headernya, ada namanya buku besar laporan, ada periode tanggal, ini bergerak secara dinamis, ada saldo awalnya, saldo awal dibukukan berapa, saldo akhirnya berapa, dan ini ada transaksi akun. Kalau ini bank, jika ini bank, berarti dia akan bertambah di debit ya. Ini bertambah sebanyak 68.075.000, kemudian berkurangnya sebanyak 3.600.000. Berarti total aktualnya adalah 364.455 gitu. Misalnya mau melihat, saya mau melihat dong alur cash saya seberapa sih, alur cash ini berapa, tinggal dipilih aja 101 kan seperti ini contohnya cash. Pertama-tama dia akan ditampilkan blank dulu seperti ini. Nah, kita hanya tinggal butuh filter aja, filternya blanknya tetap dikosongkan, ini kosong ya, di unchecklist, kemudian oke. Nah, setelah itu dia akan tertampil, oh ternyata misalnya ini ada yang
masuk sebanyak 500.000 dari bank transfer bank BCA. Kemudian ada pembayaran secara tunai dari penjualan amplas sama PH02 material pipa hijau pada Tuan Semengongsong. Nah, begini. Kalau akuntansinya adalah masuknya 500.000, total masuk ada, oh ini total penjualan ya. Jadi masuk satu dari bank, satu lagi masuk dari penjualan. Total masuk 5.775 juta. Kemudian kreditnya berkurang sebanyak 7.599, berarti dia minus dia. Nggak boleh minus ini, seharusnya ada kekeliruan. Kalau sampai akun itu minus, berarti ada yang kurang atau kesalahan begitu, atau ada yang nombokin. Dalam pembukaan akuntansi seperti itu. Dan juga buku besar ini pun dia bergerak secara data ya, jadi apa yang difilter, apa yang disortir, itulah yang akan keluar. Karena tadi yang banyak transaksi itu adalah 103. Misalnya ya teman-teman mau sortir nih, misalnya saya pengen tahu berapa total penjualan, misalnya CT kan nggak ada ya, PG 08, penjualan CT12, difilter aja CT12. Nah, jika ini dicentra seperti ini, berarti yang tadinya nilainya seperti ini ya, 368075, ini akan bergerak secara dinamis sesuai dengan yang dipilih. Nah, dia 50.000 sama 350 juta. Karena dia menggunakan fungsi subtotal, bukan sum. Jadi saat dia disortir, dia akan bergerak juga begitu, subtotal. Ya. Nanti jika ini ada banyak data, ini akan sangat membantu untuk melakukan pemilah-milahan, melakukan cross check ulang, atau melihat berapa jumlah nilai hutang piutangnya. Buku pembantu utang juga bisa ditampilkan di sini sesuai dengan nomor suppliernya. Gitu. Misalkan mau lihat nomor supplier 101, tinggal pilih aja S001 kan, langsung keluar S001. Nah, ini seluruh transaksi S001. Jadi si S01 ini membeli, ada AR05 beli, ada beli BR04, ada beli cat duplex, ada beli Dynavolt, kan begitu. Jadi bisa di cross check apakah dia beli secara cash, masih ada hutang atau tidak, bisa ketahuan di sini. Sudah ya. Kemudian kita lanjutkan ke bagian NR. Nah, untuk bagian NR, secara keseluruhan kita membuatnya secara horizontal. Jadi untuk meminimalisir resource dari program ini sendiri supaya dapat berjalan lebih ringan dan tidak memakan banyak rumus atau memori, kita mendesain sederhana sehingga dia tertampil, dia akan bergeser ke sebelah kanan, dia akan berfungsi secara horizontal. Dengan sistemnya ada kolom E ini, ada kolom E, ada tertampil deskripsi, kemudian ada F, beginning balance-nya, saldo awalnya, ada Januari, ada total Januari, ada Februari, total Februari dan Januari secara keseluruhan, ada Maret, totalnya berapa, April totalnya berapa, dan seterusnya begitu. Untuk rumus-rumusnya kita sudah fixkan, dia akan bergeser secara otomatis ya. Ini rumusnya, kriteria Mon, Maret, April, Mei, Juni, sudah seterusnya dia akan bergerak. Untuk pemecahan akun tetap sama ya, kita mengutamakan dari yang paling cepat dulu, paling lancar dulu di bagian paling atas, cash, diikuti dengan deposito, diikuti dengan cash in bank menjadi satuan total cash, kemudian diikuti oleh akun receivable atau piutang, order receivable menjadi satuan akun total receivable, kemudian diikuti inventory in process, order inventory menjadi kelompok akun total inventory. Nanti di sini
ada advance paid, biaya dibayar di muka, ada prepaid tax, ada prepaid expense, menjadi adalah total prepaid. Kemudian ada total current asset. Total current asset, total lancar ya. Terus adalah ini jenis aktiva tetap atau aktiva tidak tetap. Ini adalah aktiva tetapnya, aktiva tetap lancar. Ya, aktiva tidak lancar, harta tidak lancar. Dalam satu hal ini adalah long term investment atau investasi jangka panjang. Kemudian adalah harta berwujud ya, tangible berwujud, aset ya, aset tidak tetap, kelompok tidak tetap. Kemudian ada akumulasi penyusutan menjadi satuan total aset, total kelompok harta berwujud. Kemudian ada total harta tidak berwujud. Nah, seperti ini. Terus paling akhir adalah kelompok aktiva. Ini total aset atau aktiva disebutnya. Pada bagian hutang dan modal, kita perpecahan ada kelompok liabilities, itu ada payable, ada satuan payable, akun payable, kemudian ada order payable, ada uang muka diterima diakui sebagai hutang, ada pajak, hutang pajak dalam kelompok PPN keluaran, hutang PPH dan lain-lain. Kemudian ada hutang jangka panjang, long term investment atau long term debt, hutang jangka panjang ya, hutang bank, hutang pembiayaan, aset pembelian hutang dan lain-lain. Ini jumlah kewajiban lainnya. Ini dalam satuan kelompok total liabilities, total hutang. Selanjutnya pada kelompok ekuitas, ada capital, authorized capital, ada investor 1, investor 2, investor capital deposit atau PREF, dinamakan PREF kata lainnya. Kemudian ada kelompok saham, ada profit loss, dalam hal ini ada saldo laba, pendapatan tahun ini, dan penyimbang historis, begitu ya. Ada total profit, total ekuitas, total liabilities dan ekuitas. Dan kita juga melampirkan control balance. Control balance ini jika nanti teman-teman ada kekeliruan, misalkan posisi debitnya 5 juta, posisi debitnya ada 5.100.000, nah ini akan dikoreksi di sini. Control balance-nya nanti dia akan menyatakan selisih plus minusnya kurangnya berapa. Ini bisa meneliti sampai dengan ketelitian 2 angka di belakang koma. Jika contoh prakteknya seperti ini, kita contohkan satu BGL ya. Contoh prakteknya ini ada teman-teman menuliskan pada posisi debit dia adalah 2.500.000, di posisi debit 2.500.000 juga. Tapi sewaktu-waktu ketika mencatatkan ada miskomunikasi atau kecelakaan tangan gitu ya, kecelakaan penulisan 2.600.000. Ini akan selisih sebanyak 100.000. Pertama, pada bagian ini akan diperingatkan pada kolom MN ini, M4 sampai dengan N4 akan diperingatkan bahwa saldo Anda tidak imbang, silakan koreksi kembali, akan diperingatkan. Tapi jika ini terlewatkan, kemudian pada neraca pun juga akan diperingatkan. Nah, cek kembali, selisihnya 100.000, cek kembali, cek kembali, cek kembali, gitu. Pada bagian home juga akan diperingatkan. Pada bagian home akan diperingatkan status saldo minus, dia minus, tidak simpan, tidak balance, maka dia akan tercatatkan selisih 100, gitu ya. Kita kembalikan lagi GL. Jadi ini secara sistemnya dikoreksi sudah cukup ini ya, cukup sangat berhati-hati dalam hal pencatatan. Gitu. Nah, ini untuk bagian neraca. Untuk bagian profit loss sama aja. Pada bagian profit loss kita memiliki standar yang dicatatkan adalah sama seperti yang di depan. Ada posisi beginning balance dan Januari total, Februari total, Maret total secara horizontal pada posisi horizontal. Selanjutnya kita memiliki kelompok sales. Sales ini terdiri dari 3 ya. Secara data dia 3, tapi secara aktifnya dia 2. Ini ada total sales operasi untuk penjualan material atau bahan berwujud atau barang berwujud. Maksud dalam hal ini adalah dagang dan production atau manufaktur akan bergerak di sini. Kemudian ada yang namanya service atau
barang tidak berwujud, penerimaan jasa tidak berwujud. Ada harga pokok penjualan atau beban biaya pendapatan, ada operation, ada service. Kemudian kita kelompok expense kita pecah menjadi 2. Expense atas cost of operational, kemudian expense pada operasional, seperti ini. Ada expense of administrasi, operasional, administrasi, non operasional itu termasuk dalam kategori akumulasi penyusutan non operasional. Kemudian beban lain-lain atau other expense gitu. Kemudian ada kelompok akun outside business income atau pendapatan di luar usaha lainnya gitu. Ada outside income, ada kelompok selisih kurs, penjualan versus properti, bunga bank, fair all value, gain of inventory asset. Ini adalah pendapatan atas penjualan inventory ya. Jadi jika dia misalkan masa barang itu masa manfaatnya 4 tahun, ternyata dia memiliki nilai residu yang diperkirakan 1 juta, ternyata nilai residu tersebut mampu terjual seharga 9 juta. Nah, berarti 8 juta ini dimasukkan ke dalam value gain of inventory asset. Begitu. Ini ada bagian outside operating expense atau beban di luar usaha lainnya. Nah, untuk data ini kita tidak memiliki data pasti. Yang penting, yang pastinya nanti akan disesuaikan kembali dengan kebutuhan, gitu, sesuai dengan objek bisnis usahanya. Nah, itu ada tax expense atau beban pajaknya. 22 untuk ekspor impor, 23 untuk jasa baik final ataupun tidak final, 24 untuk konstruksi bangunan ataupun jasa subkon, begitu masuk ke sini. Untuk cicilan juga masuk, gitu. Untuk pemungut dan pemotong pajak juga ada. Untuk cara penjualan pajak sama ya. Jadi saat kita membeli barang, nah, contohnya di APPN nya seperti ini, kita jurnalnya seperti ini aja, dia otomatis akan terjurnal. Begitu pula dengan saat kita menjual, juga sama. Jika ada PPN, juga dimasukkan PPN, seperti itu. GL, PO, sales, inventory, jurnal, buku besar, neraca, profit loss sudah, hingga neraca dan profit loss. Nah, untuk neraca dan profit loss ini adalah gabungan dari NR dan PL. Hanya saja gabungan ini memiliki kriteria. Kita hanya menampilkan apa yang dipilih. Misalkan mau dipilih tanggal 1 Januari sampai dengan 15 Agustus. Jadi ini ada keterangan nanti. Silakan input tanggal awal, kapan mau ditampilkan laporan keuangannya, dan tanggal akhir, gitu. Input tanggal akhir. Untuk tampilan datanya tetap sama seperti tadi, hanya saja ini bertipe single ya, bertipe single laporan atau single sheet. Dia ada beginning balance, periode berjalan, plus atau minusnya, kemudian saldo closing atau ending balance. Kemudian ada nilai persentase profit daripada biaya yang total yang bergerak, begitu, secara sampel bergerak. Untuk tes kita lewatin dahulu, nanti kita lanjutkan. Untuk customer, oh ya, ini bisa ya, ini sama kok seperti yang di depan tadi, sama. Ini seperti yang di depan sama, tidak banyak perbedaan cara detailnya. Hanya saja ini untuk kita print, kita mau ngeprint ini akan lebih mudah. Nah, ini lewatnya seperti ini. Saat kita akan print, kita tinggal ekspor ke PDF, konten assistant ID dan enter. Nah, ini langsung ke PDF.
Nah, secara layout akan ditampilkan seperti ini nanti. Ada kelompok Activa, Deposito, Bank, Operasi Variable, Other Receivable, Inventory, di proses kan. Nah, datanya akan ditampilkan seperti ini. Kelompok liability dan ekuitas, kesimpangan historisnya. Saldo balance adalah 6.132. Ini total penerimaan, nilai servis, pendapatan lainnya kan begini. Ada untuk sorting date-nya, ada sorting date ya, sorting date. Beban-bebannya juga sudah keluar, ada beban-beban, beban-bebannya udah. Kemudian ada untuk pembulatan, rounded, akumulasi. Nah, seperti ini nanti keluarnya. Jadi sebenarnya sudah komplit. Lanjutkan lagi. Tes kita lewatin dulu, kemudian customer. Nah, untuk customer ini sama sih seperti yang depan. Nomor, kode, nama pelanggan, nama alamat, alamat utama, alamat pajak, negara, nomor telepon, saldo awalnya berapa, nomor NPWP, email, total transaksi, NIK, tipe pajak, dan lain-lain. Gitu. Ini kita bisa pilih. Ini juga sama. Ini juga sama, bisa dipilih ini. Misalnya mau melihat customer A, misalkan Tuan Abdul Somad, ini sudah membeli berapa kali? Customernya membeli berapa kali? Coba supplier aja, suppliernya lebih banyak supplier datanya. Misalnya PT Bumen Hutama Jaya. Nah, di sini dia total transaksi persediaan ya. Total transaksi atas persediaan itu dia sudah total pembelian sebanyak 200.000 begitu. Kalau kita lihat dari posisi cashnya, tinggal dipilih 103 dia tuh. Ini di bank 100.000 kan begitu. Kalau mau melihat hutangnya, jika ada transaksi hutang, dipilih kode hutang. Dipilih kode hutang. Nah, dia nggak ada transaksi hutang. Dan untuk ini, untuk bagian kode ini, untuk pengisian ada perintahnya. Isi 4 digit diawali dengan S untuk supplier ya, dan C untuk customer. Dengan S, contoh S102, S113, S541, S270 dan seterusnya. Dengan S. Dan jika ada satu yang double, dia tidak bisa diterima. Misalnya ini sudah ada kode S009, kemudian akan dicatatkan kembali kodenya S009, ini tidak bisa, sistemnya akan menolak. Nah, nomor ID sudah tersedia, silakan Anda isikan dengan nomor ID lainnya. Nah, seperti itu. Kalau diisi dengan S011, nah ini bisa, ini bisa begitu. S10 010 tidak bisa. Untuk bagian customer sama seperti yang di supplier. Lanjutkan lagi pada bagian invoice yang terakhir ya. Nah, bagian invoice ini kita untuk desain layoutnya, kita memiliki headernya, atas perusahaan yang bergerak seperti apa, kemudian keterangan industrinya apa, alamatnya di mana, nomor NPWP. Dan teman-teman bisa mengisikan logonya di sebelah kiri, dan kode invoice-nya bisa dipilih. Ini bisa dipilih daripada sales atau PO gitu. Ini dari sales atau PO, kodenya kan ada. Nah, ini kodenya dipilih, mana kode yang mau di print begitu. Nah, gitu ya, ini mana yang mau di print. Ini bisa dipilih di invoice, di print, dipilih kodenya, dimasukkan kodenya, terus dipilih ini penjualan atau PO. Kalau PO sudah otomatis dia masukkan ke apa, persediaan begitu, pokoknya kan PO persediaan. Pilih 006 kode 10601 untuk PO, karena ada persediaan bertambah.
Kalau penjualan apa? Kalau penjualan material, misalkan dia ini diganti, ini akan mengikuti. Ada kode-kode akunnya. Gitu. Penjualan jasa kah? Material A, material B, material C. Kode barang A, B, C nanti bisa ada di sini. Dan ini nanti otomatis tinggal kita print saja. Untuk hasil ekspor printnya nanti akan keluar seperti ini ya. Ekspornya oh. Nah, ini contoh sampel invoice-nya. Ada header, logo, nomor invoice, dikirim oleh, dikirim dari, send, dikirim kepada, item kode, item name, kategori, unit cost-nya, quantity, diskonnya jika ada, totalnya. Nah, di sini. Dan ini ada payment instruction, ada tanda tangan. Total kuantitasnya 38 PCS begitu. Simple ya. Jadi tidak akan kesusahan. Kita juga ini kita ada menerima custom bila mana sistem ini tidak atau belum dapat memenuhi kebutuhan pembukuan atau kebutuhan operasional perusahaan. Ini bisa disesuaikan. Misalkan Pak, saya mau menambahkan pada sheet dong, menambahkan sheet 1 untuk menampilkan ini, untuk menampilkan itu. Saya mau menambahkan untuk bagian hutangnya mau ditambahkan, bisa. Kita mau ganti inventory-nya, tipenya ini bisa. Kita mau merubah untuk semi production bisa, gitu. Tinggal nanti dipilih aja, gitu. Tinggal dibicarakan untuk bagian keperluannya apa, akan digunakan untuk perusahaan apa, sudah memiliki standar chart account tersendiri atau belum, seperti itu. Nah, ini adalah video terakhir dari implementasi kita ya. Saya dapat membantu. Oke, salam sejahtera ya, sehat selalu ya. Terima kasih. Selamat sore.